Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa li taqil balaya wa li musalli fi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabul libasi ini lanjut bab tentang berpakaian. Babu istighfari thawbil abyadi, bab tentang dianjurkan memakai atau istighfar, menjadikan hobi thawbil abyad, baju berwarna putih. Jadi, kenapa? Karena Nabi niku lambine niku seringe warnane putih. Wa jawazul ahmari, dan kebolehan memakai baju warna merah. Wal akhdari, dan warna hijau. Wal aswari, dan kuning. Wal aswadi, dan hitam. Jadi ini warna-warna yang dibolehkan oleh Nabi: merah, hijau, kuning, hitam. Nama biru gak boleh. Batik yang mungkin mawon ditinggal dalam hadis ini. Wa jawazuhu min qatnin wa katanin wa sya'rin wa ghairiha illal harir, dan dibolehkan memakai baju dengan bahan dari katun, wa katanin, dan linan, wa sya'rin, dan dari bulu, bulu domba, bulu duduk ulune babi, binatang yang halal. Wa ghairiha, dan selain dari itu semua, boleh bahan apa oleh illal hariro, kecuali sutra. Ini buat dibahas tentang larangan memakai baju atau pakaian dari sutra. Kalau dalam bahasa fikih, campuran boleh, katun dengan sutra boleh, tapi campurannya harus lebih banyak, ya, harus di atas, campurannya di atas 50%.
Pun kita mulai dari firman Allah di dalam surat Al-A'raf ini. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan atas kalian libasan pakaian. Jadi pakaian itu sing nurunne Gusti Allah. Artinya orang kok ngerti berpakaian, yaitu yang memberi ilham Allah, memberi inspirasi Allah. Itu semuanya yang menjadikan sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika Nabiullah Adam diturunkan ke bumi, maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuwari sawatihima biwaraqil jannah. Allah memberi tutup kepada auratnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan dedaunan dari surga. Awal mula orang berpakaian itu adalah karena ya memang mbah Nabi Adam dulu ketika dikeluarkan dari surga, maka itu diberi pakaian oleh Allah. Pakaiannya berupa daun dari surga. Niku nak tenggene Quran. Tentunya pakaian itu tidak sama dengan pakaian yang ada di surga. Di surga pakaiannya bukan dedaunan. Diterangkan bahwa pakaian di surga itu terbuat dari sutra. Wa libasuhum fiha harir. Ayatnya begitu. Makanya Nabi Adam dulu ketika di surga pakai baju yang indah, begitu turun ke dunia maka bajunya tinggal dedaunan itu. Maka mbak Nabi Adam jelas teringat di surga dulu kelambiku gak ngene. Makanya Gusti Allah memberikan inspirasi, ilham, wahyu kepada Nabi Adam. Akhirnya diciptakanlah ya pakaian, kain. Wakilah dalam satu riwayat, yang pertama kali menjahit baju itu Nabiullah Idris alaihissalam. Jadi dulu awal-awal ya baju itu belum dimodel, ya hanya kain itu aja dililitno kaya wong ikhram itu. Pertama pakai baju dari dedaunan, kemudian berkembang pakai kain yang seperti ikhram dililitkan ke dalam tubuhnya. Begitu saja. Itu wallahu alam. Baru setelah itu Nabiullah Idris alaihissalam, Allah beri wahyu pada Nabi Idris untuk membuat baju dengan motif digunting, dijahit. Itu begitu. Makanya nah wong jadi penjahit itu berarti nyontoh Nabiullah Idris alaihissalam. Itu wallahu a'lam. Jadi sejarah baju itu seperti itu. Lah baju itu apa fungsinya? Yuwari sawatikum. Jadi yuwari itu melindungi, menutupi sawatikum. Sawah itu sebenarnya aib, kejelekan, keburukan. Artinya sebenarnya menutup aurat. Jadi
fungsi baju menurut Quran adalah nomor satu menutup aurat. Dan ono baju kok tidak menutup aurat, berarti dia sudah keluar dari fungsi dari pakaian itu sendiri yang Allah perintahkan kepada umat manusia supaya aurat itu ditutup. Ini buatan modern, Pak. Naudzubillah. Makanya aurat niku kudu ditutup. Wong lanang minimum pusat sampai lutut niku minimum. Wong wedok minimum ditutup kabeh kecuali wajah dan telapak tangan. Minimumnya itu. Lah kok diketok nek kabeh. Lah niku alamat niku. Napa? Cek ketok nggih. Nyun sewu. Berarti nak gak gawe pakaian iku dulure sing sikile papat. Wedhus niku gak gawe klambi. Pun wedhus kali Gusti Allah lho diwehi wulu untuk melindungi bagian-bagian tubuhnya wedhus. Nek menungso gak atik lah niku Pak, berarti luwih rendah dari wedhus. Niku ngoten Pak. Bahkan ayam niku Pak, bagian sensitifnya ayam lho gak kelihatan, ditutup oleh Gusti Allah, ditutup ulu, ditutup sama Allah. Berarti bagian sensitif enak diketokno, berarti ya lebih rendah dari binatang. Mau bilang mulane nyun sewu babu nggih nak pakaian sing genah, termasuk mungkin di belakang Pak. Di belakang ada diterangkan hadis-hadisnya Nabi bagaimana seharusnya kita berpakaian. Ditutup tapi memperlihatkan lekuk tubuhnya. Iki nggih mboten nutup jenenge. Makanya niki hati-hati nih. Nanti di akhir zaman kata Nabi, banyak orang berpakaian tapi telanjang. Ini tanda akhir zaman gitu. Oke wong klambi nggawe klambi tapi udo. Nopo ya niku soalnya. Klambi niki bahane kurang. Klambine adike dienggo. Mulane pun boten sami melo. Ngoten niku nggih. Kenapa? Karena tujuannya berpakaian di dalam Al-A'raf ini yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian. Baru yang kedua warisah, untuk perhiasan. Makanya kelambi saya untuk perhiasan, artinya ya dibuat yang bagus, motif yang bagus, pola yang bagus, monggo silakan. Mode yang bagus silakan. Tapi syarat ojo terbuka aurate, ojo bentuk lekuk tubuhe, karena sudah dipatok oleh Allah di depan adalah supaya menutup auratnya.
Tapi ayat yang paling belakang Allah sampaikan ini Pak, yang paling penting justru di penghujung ayat ini, walibasut taqwa zalika khair. Seapi-api perhiasan itu, maka yang paling bagus adalah baju takwa. Itulah yang lebih baik, libasut takwa. Nopo pakaian takwa? Nikilah Pak, sebetulnya banyak tafsir menyampaikan saapi-api kelambimu itu isi api baju takwa. Nah, bahasane wong sakniki inner beauty. Jadi saindah-indahi bajumu, maka kecantikan dari dalam itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena yang di luar casing ini gak didelok karo Gusti Allah. Sing didelok hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, Allah tidak lihat harta kamu, tetapi walaki yang dulu ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kalian, wa amalikum, dan amal perbuatan kalian. Makanya ojo fokus menghias zahir kita, tapi fokuslah menghias batin kita. Jadikan kita yaitulah orang yang bertakwa, hatinya takut kepada Allah, amalnya berbakti kepada Allah. Maka orang yang demikian itulah yang lebih baik di hadapan Allah. Makanya fokusnya jadikan diri kita hamba yang bertakwa. Itulah pakaianmu yang sesungguhnya. Demikian juga Pak, uang kalau memulai dari apa saja ketika berpakaian itu dari takwa, pasti nanti ketika berpakaian dia berusaha bagaimana dengan pakaian ini saya semakin dekat kepada Allah. Ini ngoten Pak. Kula ning ndi nggambel peci. Napa ya. Ora kok pengen diceluk Pak Haji mboten. Ternyata pakaian itu melindungi diri kita. Nggih. Cara aku ning ndi nggawe pakaian sing anu wonten yo. Nah, nggawe peci minimum ora maksiati rada izin. Nggawe ketu kok nglirik ngono yo rada izin. Minimum ngoten. Ada beban moral untuk diri kita kalau kita berbuat salah, berbuat dosa. Minimum Pak, nak maca santri niku copet ya ora patek nyedhuk. Minimum niku. Soalnya pengalaman bertahun-tahun ngoten Bu Ngurasi copete lah ya. Nak maca santri niku ora patek jenengan. Tapi nak jenengan macai keren, klimis, waduh wis copet ya ngono. Gitu. Pun berikutnya ayat berikutnya wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, dan Allah menjadikan kamu sarabila pakaian taqikumul harra yang melindungi kalian dari panas. Jadi fungsi pakaian yang lain adalah untuk melindungi fisik tubuh kita. Makanya pastikan tubuh kita itu bisa terlindungi oleh
pakaian. Nah, makanya di daerah-daerah panas sana pakaian itu bagaimana bisa melindungi tubuh. Makanya Nabi kalau di sana pakaian putih karena itu paling bisa melindungi tubuh. Soalnya nopo panasnya terpantulkan. Niku ngoten. Terus kalau di daerah dingin putih apa enggak? Daerah dingin dia tetap putih, Pak. Karena di daerah dingin itu sama, yang dipantulkan itu kan radiasi, Pak. Makanya jenengan lihat beruang kutub itu warnanya putih. Nah itulah kenapa warna putih ini kena secara engineering itu si paling apik ini, karena dia bisa memantulkan radiasi. Radiasi nopo? Radiasi itu terjadi karena apabila dua objek berada pada beda temperatur yang tinggi, ini kok radiasi. Kalau di tempat panas, beda temperatur tubuh kita dengan atmosfer sangat tinggi. Atmosfernya mungkin bisa naneng gurun iso 50. Tubuh kita 36, 37. Ada beda temperatur, akhirnya ada radiasi, ya, ada 20 derajat Celcius lebih. Demikian juga, Pak, kalau di tempat dingin itu ada radiasi. Kenapa? Dinginnya di sana, Pak, temperaturnya bisa minus 30. Tubuh kita 30, selisih temperaturnya bisa 60 derajat Celcius. Di situ radiasinya besar. Makanya baju putih yang paling bagus. Kenapa? Karena dia bisa merefleksikan radiasi. Makanya yang paling bagus tetap, walaupun di negeri dingin, tetap warna putih. Tapi Nabi pun juga memberi kelonggaran, kebalikannya putih, hitam pun juga boleh. Tetapi Allah sampaikan bahwa pakaian itu tujuannya melindungi diri dari panas. Sebetulnya harro itu karena perubahan temperatur. Harro itu makanya binatang pun Allah beri instrumen berupa pakaian untuk melindungi tubuh dari panas. Taqikumul harro. Wasaro bila taqikumul ba'sakum, dan pakaian yang menutupi kalian ba'sakum itu dari penyakit. Fungsi pakaian itu yang berikutnya adalah melindungi kita dari penyakit. Ba'sa itu penyakit macam-macam, Pak. Termasuk ba'sa itu sebetulnya segala hal yang mengancam manusia. Mbuh kuwi penyakit. Kalau di peperangan, maka yang melindungi tubuh dari macam-macam senjata. Makanya kena perang niku enten jenenge baju besi. Baju besi itu untuk melindungi tubuh dari berbagai macam mara bahaya yang akan melukai tubuh. Minimum baju itu melindungi dari penyakit. Itu penting, Pak, pakaian. Pun niku dawuh Gusti Allah ngoten. Makanya manusia sejak dulu, Pak, dia melakukan penelitian untuk menciptakan pakaian-pakaian yang memiliki kualifikasi semacam ini tadi. Makanya sampai sekarang pun ada baju yang dibuat untuk tahan peluru. Ada baju seperti itu. Berikutnya hadisnya Nabi An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
albasu min thiyabikum amul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum rawahu Abu Dawud. Ini hadisnya Pak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pakailah kalian pakaian al-bayad yang berwarna putih. Ini lho Pak, Nabi itu memerintahkan kepada kita albisu min thiyabikumul bayadha. Jadi pakailah kamu pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih itu termasuk sebaik-baik pakaian kalian. Tadi sudah saya sampaikan Pak. Ternyata pakaian yang paling baik itu putih dari segi untuk perlindungan terhadap tubuh dari radiasi. Termasuk niki mungkin umpama perang nuklir Pak. Itu yang paling bagus pakaiannya warna putih untuk melindungi radiasi radioaktif ya, nuklir. Wa kafinu, dan bungkuslah atau kafanilah fiha, dengan baju putih tadi, pakaian putih, siapa mau takum, orang mati di antara kalian, termasuk yang direkomendasi Nabi, nah kain kafan warna putih. Bayat Pak, bayat itu artinya mutlak Pak, segala sesuatu yang bernuansa putih. Abyadun putih, kalau bayadun nuansa putih. Artinya nggih, pokok sembarang sing bernuansa, oleh putih gading, putih tulang, putih sembarang. Demikian juga kalau pakai warna putihnya mungkin merah, merahnya juga merah yang ringan, bukan merah yang gelap begitu. Itu Pak. Tapi niki kalimat niki wau Pak. Kalimat niki wau, kalimat perintahnya Nabi kalian tadi bentuknya mudzakkar ya, bentuknya bentuk laki-laki. Artinya yang direkomendasi pakai warna putih, kemudian warna yang cerah-cerah, yang ringan-ringan, itu adalah untuk laki-laki. Nanti di belakang Pak, anak perempuan piye iku ngoten. Lah perempuan pakai seperti itu apa enggak boleh? Boleh saja. Tapi yang terbaik sama, laki-laki apa enggak boleh pakai pakaian gelap? Ya boleh. Tadi pun Nabi membolehkan pakai pakaian hitam. Tapi untuk laki-laki yang direkomendasi warnanya putih. Makanya jenengan kalau pergi ke haji Mekah Madinah, wong Arab iki ora enek klambi liya ya jaba putih. Sing lanang wedok gek enek liya kejaba ireng. Niku wong Arab niku ngoten niku. Kenapa? Ya sudah, memang dulu begitu Nabi memberi contoh. Nah, awake dhewe ndelok sumpek ora bosen ya, isuk putih, awan putih, sesuk putih, ya ora bosen wong kono ngoten mboten bosen. Tapi bahane Pak sing Masya Allah Pak, bahane Pak. Kula mlebu ning gone niku galerine pakaian Arab Pak. Bu wis gak gaduh aku. Ngambil regane 6.000 Pak. 6.000 real. Aku enek sing 12.000. Bu iki opo iki?
rasa melo-melo Pak, haji kok iseng. Ya wis bar prosesi haji mlaku-mlaku. Wan Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisul bayadhu fa inna adharu wa atyabu wa kafinu fiha mautakum rawahu Nasa'i. Hadis banyak dari Samurah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW sabda, pakailah kalian pakaian al-bayadho yang bernuansa putih. Karena apa? Fa'innaha, sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu lebih suci dan lebih baik. Jadi Nabi memberi argumen bahwa baju putih dan semua bernuansa putih itu lebih suci. Jadi bukan perkara suci indah. Sebetulnya suci bisa diartikan itu. Yang kedua Pak, bisa memproteksi terhadap penyakit. Suci di situ bisa memproteksi terhadap penyakit. Itu makanya jaringan pirsani Pak, jase Pak dokter, Bu dokter itu warnane putih. Nenggone kedokteran itu Pak, warna yang favorit warna putih. Kenapa? Ya Nabi menyampaikan begitu. Karena itu lebih suci, bukan lebih suci, lebih memproteksi terhadap penyakit. Silahkan dilakukan penelitian. Dan ternyata betul Pak. Orang Jepang itu mobil pun mereka suka warna putih. Ternyata hasil penelitiannya wong Jepang Pak, mobil warna putih itu paling titik terjadi kecelakaan. Mereka ngomong Pak, paling titik. Warna hitam paling sering terjadi kecelakaan. Ini hasil penelitian loh Pak. Ini kalau mboten ngarani. Makanya nang Jepang Pak, rata-rata orang tuh warnanya warna putih dan nuansa putih. Metalik itu warnanya ya silver. Itu seperti itu anak-anak. Ternyata hasil kajiannya seperti itu Pak. Lebih sedikit terjadi kecelakaan. Soalnya nopo Pak, nak cara kasat mata, nak warna putih bengi ketok, seret ketok. Nak warna hitam, Pak, wis ireng lampune mati bisa. Silakan dilakukan penelitian. Penelitian itu makanya di Jepang termasuk untuk unsur safety itu direkomendasi memakai warna putih. Makanya Nabi pun sudah menyampaikan Pak. Karena warna putih itu lebih suci. Suci di sini bisa memang suci dari najis, karena akan kelihatan begitu ada noda. Kalau putih kelihatan, nah ireng Pak ketok. Makanya itu baju putih itu lebih suci dari najis. Kemudian yang kedua juga suci artinya memproteksi dari berbagai macam bahaya. Kalian damel putih mawon. Wa atyabu, dan lebih baik. Tapi menyampaikan bahwa yang warna putih itu lebih suci dan lebih baik. Dan ini baik dari segala aspek. Paling boten secara rohaniah Pak. Nak nggih klambi putih niku delok niku eling, wah iki aku meneh dibungkus nggih putih. Gak macam-macam Pak. Ya, eling ngono nak klambimu putih iku besok pun dibungkus ya warnane putih ora kemethak. Jadi yang secara fisik akan memproteksi dari berbagai macam penyakit, berbagai macam bahaya itu karena warna putih. Secara yang secara batin dengan warna putih itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, mengingatkan kita kepada kematian. Karena dengan iling mati Pak, hati itu bisa berkarat. Nabi bersabda itu begitu. Jadi hati itu innal quluba tasda'u
Kama tasda'ul hadidu bil ma'i. Sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana besi itu berkarat jika terkena air. Maka sahabat bertanya, wa ma jila'uha ya Rasulullah, bagaimana menghilangkan karat-karat itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, zikrul maut wa tilawatul Qur'an. Ilingo mati karo maca Qur'an. Niku carane ngresiki karate ati. Makane jenengan membersihkan hati ya gawe klambi putih, nak mlaku sawangen klambimu elingo mati. Niku mengke ati awake jadi lembut. Wa kafinu, dan kafanilah fiha dengan baju putih tadi, mau takum orang mati kalian. Diriwayatkan oleh Imam Nasai. Terakhir pun sak durunge kula tutup, Adil Barok bin Azib radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu marguman wa qad ra'aitu fi khullati hamra wa ma ra'aitu syai'an qatun ahsana minhu. Niki dari Al-Barok bin Azib radhiyallahu anhu berkata, dulu ini Barok menceritakan bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marbu'an itu lam yakun tawilan bi asna'i wala qasiran. Nah, saya tidak melihat tubuh paling ideal, kata Barok bin Azib sahabat. Saya tidak pernah melihat tubuh paling ideal kecuali tubuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dedeke ideal. Nopo bidadane niku ideal. Wis pokoke ujung rambut, ujung kaki ideal. Saya tidak pernah melihat bentuk postur yang ideal kecuali kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'aituhu fi khullati hamra, dan aku melihat Nabi memakai baju ya, khullah, baju hamra yang berwarna kemerah-merahan. Kalau ahmarun merah, kalau hamra nuansa merah. Makanya boleh ya, Nabi memberi contoh baju putih atau bernuansa putih, kemudian merah atau bernuansa merah. Ma ra'aitu syai'an qatun ahsana minhu, dan aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih ganteng dari kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten nggih, putih oleh merah. Merah putih oleh merah putih Indonesia, Madura nggih, merah putih hitam Madura niku. Ngoten nggih, benar dari Allah, salah dari saya. Ngoten salah kan? Pun yang tutup dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.